bagi muzaki untuk objektif, untuk jujur, ya menghitung zakatnya yang harus dia keluarkan. Nah, selanjutnya, apakah membayar zakat itu ya boleh dengan senilai uang dari objek zakat atau harus sesuai dengan objek zakatnya, barang yang dizakati. Nah, ini memang ulama terjadi ikhtilaf ya, gitu. Harus sesuai dengan objek zakat. Ya. Nah, ini pula yang diadopsi pandangan Al-Allamah Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah ya. Sebagaimana di dalam riwayat Abu Daud ya, dan Ibnu Majah ya, ambil bijian dari biji-bijian ya, gitu. Kemudian apalagi daging ya, dari daging kambing ya, begitu juga sapi ya dari sapi, maksudnya seperti itu. Kalau hewan ternak ya diambil hewan ternak gitu. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah boleh berupa uang, jadi dikonversi senilai uang untuk kebutuhan fakir miskin. Ya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah boleh, sangat sesuai dengan kemaslahatan umat. Ya. Mana yang lebih lagi dibutuhkan itu pada masa itu. Ya. Distribusi sistem distribusi ya zakat ini bagi mustahiknya, bagi yang menerima. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada 8 kelompok ya, dengan merata, kecuali jika salah satu kelompok itu sudah tidak ada. Nah, memang kalau hari ini kita memang harus hati-hati ya memverifikasi di dalam ya, seperti sekarang ini kan sudah tidak ada ya itu. Sebab istilah amil zakat itu apalagi istilah syar'i ya, itu istilah yang melekat definisi syar'i di dalamnya. Ya, ini petugas yang ditunjuk oleh Amirul Mukminin. Petugas zakat hari ini tidak bisa disebut amil karena tidak diangkat oleh khalifah ya. Cukup kita sebut sebagai panitia kecil ya, pengumpul dan penyalur zakat. Dia sebagai fuqara ya, wal masakin, atau orang yang kemudian orang yang berutang. Ini harus diverifikasi, jangan salah bukan karena hajat dunianya ya, tapi karena gaya hidup. Ya. Mungkin dia punya apalagi letter of credit di bank karena membangun rumah mewah atau beli kendaraan dan seterusnya. Nah, ini harus memang verifikasinya tepat ya. Ini pandangan Imam Syafi'i harus dibagi, kecuali kalau sudah tidak ada yang hari ini sudah tidak ada realitas. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, zakat boleh berisnaf, tidak kepada seluruh asnaf yang ada. Bahkan mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah satu asnaf saja. Sangat tergantung pada kondisi mayoritas ulama dan pendapat yang paling logik. Ya. Jadi memang tidak harus dibagi rata pada semua asnaf. Gitu. Nah, selanjutnya ya tentu dia harus dengan yang lurus. Abdullah, begitu modelnya. Kemudian mengetahui hikmah dan tujuan zakat ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Sebaiknya memang tidak dalam rangka pamer ya, kalau perlu sembunyi, makanya namanya memberi tangan kirinya nggak tahu itu penggambarannya ya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim ya. Mengikuti dengan celaan ya. So, misalnya mencemooh si penerima atau mustahiknya nggak bisa ya. Itu kemudian dia harus memberikan yang terbaik ya, tidak boleh yang sembarangan ya. Harta seperti hewan ternak ya, itu Rasul
mengajarkan kepada kita jangan mengambil yang kualitasnya di bawah, tapi jangan juga yang lebih di atas, yang menengah, ya. Sebagaimana ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma ya. Kalian tidak bisa sampai pada puncak albir kebaikan hingga kalian mengeluarkan apa yang kalian cintai. Ya. Jadi kalau itu sesuatu yang kita senangi, ya itu yang kita berikan. Jangan beri yang kita tidak senangi. Kemudian memilih calon mustahik dengan baik. Ya. Ketika hari ini misalnya kita ragu dengan kredibilitas lembaga atau unit-unit pengumpul zakat, bisa kita langsung ya, memilih mustahik ya, itu supaya tepat sasaran zakat kita gitu. Adapun syarat umum mustahiknya yang si penerima zakat ini ya kita juga harus milih ya. Utamakan mereka yang takwa, bukan ahli maksiat ya. Gitu. Cari saudara kita yang layak dapat zakat, dia rajin ke masjid ya. Dia selalu beramal soleh ya. Dia takwa gitu. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya, ini sangat jelas kata Rasul. Wa la ya'kul ta'amaka. Ya, jangan makan dari pemberianmu itu kecuali orang yang bertakwa gitu. Kemudian berilmu, bukan pemboros ya. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah ya. Itu. Jadi jangan memberi kepada orang yang boros ya. Itu yang hingga Allah jadikan dia itu punya kemampuan untuk mengelola harta. Jadi berikanlah kepada yang berilmu ya. Ada orang miskin layak mendapatkan zakat, dia tahu cara manajemennya memutar misalnya harta zakat yang diberi. Nah, ini tentu lebih layak kita berikan kepada mereka yang konsumtif. Yang ketika hari ini diberi mungkin 2-3 hari sudah habis ya. Gitu, hanya untuk kebutuhan perut dan seterusnya. Nah, yang ketiga tentu yang mempunyai harga diri. Nah, ini disebut di Al-Quran Al-Baqarah ya. Yahsabuhum jahil aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alun ya. Itu. Jadi sebenarnya sampai-sampai kita itu menduga bahwa mereka itu orang mampu. Kenapa? Karena dia ta'affuf ya, dia menjaga dirinya, tidak meminta. Jadi carilah orang miskin yang dia tidak berjiwa miskin ya, dia tidak meminta tapi memang dia layak gitu ya, sampai orang-orang mengiranya dia itu orang yang kaya padahal tidak, cuma karena dia menjaga muruah. Nah, ini sebaiknya diberi ya. Kemudian tahu kemudian boleh untuk keluarga dekat. Nah, memang sebaiknya kerabat dulu ya. Itu sebab di ayat yang lain Allah mengatakan apalagi innama ya'muru innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan memberilah kepada kaum kerabat. Nah, memang lebih baik diutamakan dulu kerabat kita. Nah, saya kira ini ya poin-poin penting pengantar kita membahas tentang zakat ya. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara moderator. Ya, terima kasih pemaparannya pada siang hari ini, sangat luar biasa bisa merefresh pemahaman kita tentang zakat ini. Ya baik, mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya tentang zakat, mumpung kita lagi kajian tentang zakat ini. Atau bisa saya mewakili teman-teman yang lain? Yeah. Ya, ini kan ada beberapa jenis-jenis zakat. Yeah. Tadi diantaranya sudah disebutkan. Namun bagaimana ketika misalkan kita punya usaha, nah kemudian di dalam usaha itu seperti apa perhitungan zakatnya? Kalau saya kan bisnisnya di properti, di properti. Nah kira-kira seperti apa perhitungan zakatnya? Karena ya kami juga belum terlalu paham, sehingga untuk saat ini belum pernah bayar zakat dengan atas nama perusahaan kita. Apakah berdasarkan dengan profit atau omset atau bagaimana saja? Jadi
Eh, kalau itu yang ditanyakan, dia masuk kategori ya zakat perniagaan, perdagangan. Misalnya kita jual rumah ya, itu atau jual tanah gitu. Ya nanti dizakati ketika memenuhi nisab dan haulnya. Itu. Misalnya gini, 1 Ramadan ya 1440 Hijriah itu. Ya. Atau mungkin 30 Ramadan lah ya akhir tahun lalu gitu. Kita punya ya aset ya, nilai aset itu mungkin 100 juta atau 25 juta ya. Kemudian sampai Ramadan lewat Ramadan tahun ini harus lewati haulnya itu. Tidak boleh kalau belum sampai, harus lewati haulnya. 1 Syawal ternyata aset kita itu ya itu dia meningkat menjadi 100 juta gitu. Nah, berarti ya kalau berdasarkan nisabnya itu dia sudah melebihi, karena kalau harta tijara itu dia didasarkan sama dengan an-nuqud ya, emas 85 gram emas. Nah, berapa 1 gram emas sekarang? Sekarang mungkin kalau di pasar 900 sampai 1 juta. Berapa sekarang? 600 ya? 900 sampai 1 juta. Sekarang 900.000 ya? Iya. Nah, kalau misalnya 900.000, ya maka berarti 900.000 dikali 85 gram itu. Nah, berapa nominalnya itu? Kalau misalnya dia 100 juta atau di bawah 100 juta, maka harus keluar. Gitu. Karena sudah melewati, sudah mencapai nisab dan haulnya waktunya juga sudah melewati. 72 juta. Kalau 72 juta, berarti kalau kita punya aset hari ini sudah 100 juta, itu sudah harus keluar zakatnya itu. Nah, berapa yang harus dikeluarkan ya? 2,5%. Ya, itu. Berarti 1.800.000. Iya, tidak banyak kok ya. Insya Allah kalau kita keluarkan itu, ya dia akan an-nama waziyada, dia akan tumbuh dan senantiasa berkembang itu usaha tersebut. Iya. Saya kasih contoh juga ya. Kalau misalnya kita ini kan tidak dikenal di masa Rasulullah ya. Misalnya orang yang punya profesi hari ini misalnya konsultan ya, konsultan. Konsultan ini ya yang hari ini kalau di tanah air itu banyak sebagian ulama itu mengategorikannya sebagai zakat profesi ya. Sama dengan dosen, guru dan seterusnya gitu. Ya. Padahal sebenarnya dia bisa masuk ke bagian zakat an-nuqud ya. Jadi apapun profesi orang, dia sebenarnya bisa masuk pada kategori zakat an-nuqud. Jadi kalau seorang konsultan, seorang pengacara, dia punya pendapatan dalam sebulan itu 10 juta misalnya. Kemudian keluar untuk kebutuhan hari-harinya, transportasi, anaknya kuliah dan seterusnya 5 juta. Nah, dia tabur 5 juta. Kemudian setahun ya kan 12 bulan misalnya 60 juta itu. Maka kalau berdasarkan informasi tadi ya harga emas itu 900.000 ya berarti nisabnya belum sampai. Meskipun haulnya sudah sampai 1 tahun. Ya, karena dia hanya mentok di 60 juta. Maka belum wajib keluar zakatnya. Gitu ya. Jadi mudah menghitungnya. Saya kira seperti itu. Ya, baik, Ustaz. Ya, saya tambah tadi itu kan ya kalau misalkan ada aset properti punya nilai anggaplah 100 juta berarti sudah dimasukkan. Tapi kalau misalkan anggaplah misalkan saya punya kabling itu sudah 1 tahun lebih saya sudah pasarkan tapi belum laku, maka apakah juga itu dikenakan zakat? Karena ada juga di proyek kami itu ada beberapa unit sudah sampai 3 tahun itu masih ya kita masih simpan belum kita jual.
bukan belum dijual seperti itu, Ustaz. Oh iya. Ya, kalau misalnya dia tidak, kan tadi saya sudah jelaskan objeknya itu dia harus dia harus berkembang. Kalau misalnya belum, ya itu tidak ada pertambahan nih, ya itu tidak dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat, gitu. Ya, apalagi kalau nominalnya itu belum sampai pada nisab, gitu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti ya terpaksa kita akhiri. Karena apalagi mau dibahas kalau tidak ada pertanyaan. Ya, jelas mungkin. Atau semuanya sudah jelas ya? Ada pertanyaan di grup chat, Pak. Ditulis. Tabe. Mau ini ya, Masya Allah. Masya Allah, materinya Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita sudah bekerja dengan gaji di bawah UMR, lalu kebiasaan orang tua di kampung membayarkan zakat anak-anaknya? Wah, ini sering terjadi nih. Silakan, Ustaz. Maksudnya bekerja? Iya, ini Yeah. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita sudah bekerja dengan gaji di bawah UMR? Berarti di bawah 5 juta, berarti belum sampai nasab. Lalu kebiasaan orang tua di kampung membayarkan zakat anak-anaknya. Oh iya. Ya. Jadi yang sebenarnya dimaksudkan itu kebiasaan orang tua di kampung membayarkan zakat anak-anaknya. Yang saya tahu itu bukan zakat mal ya. Biasanya hanya zakat fitrah ya. Memang kebiasaan orang tua begitu, dia hitung semua anaknya berapa, kemudian dia keluarkan beras ya sejumlah anaknya itu per kepala 4 liter. Kalau harta saya kira harus diverifikasi ya. Itu. Yang saya tahu itu kebiasaan orang tua adalah membayarkan zakat fitrahnya. Nah, kalau zakat fitrah itu memang ya zakat yang dikeluarkan ya di ujung ketika orang selesai berpuasa ya. Jadi waktu wajibnya itu adalah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu waktu wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau ini memang wajib ain, ya mau dia orang miskin, mau dia orang fakir, dia harus keluarkan gitu. Ya zakat fitrah ya. Kalau tadi itu sebenarnya pembahasan saya itu lebih banyak ke zakat mal ya, yang saya bagi tadi, rinci tadi gitu. Ya, kalau zakat fitrah kan memang sudah umum. Maka kalau Anda sudah tahu bahwa orang tua Anda di kampung mengeluarkan zakat fitrah, berarti sudah tidak wajib di Makassar ini tidak mengeluarkan, tapi harus diverifikasi apa betul orang tua kita itu mengeluarkan zakat fitrah buat kita. Jangan-jangan tidak, nah itu dosa itu kalau sampai sudah 1 Syawal dan kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi harus dipastikan. Kalau upah kita di bawah UMR berarti tidak mungkin tidak mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat mal. Ya, wallahu a'lam. Ya, jawabannya sangat jelas. Tapi ini masih ada yang memperjelas pertanyaan terkait dengan zakat fitrah itu. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak, tapi selama ini orang tua kami yang selalu membayarkan zakat fitrah kami dengan alasan beras yang kami makan adalah beras dari kampung. Nah, apakah boleh seperti itu atau kami membeli beras sendiri untuk bayar zakat fitrah? Terima kasih Ustaz. Ya, memang pandangan yang roji, ya, zakat fitrah itu harus dikeluarkan sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, ini pandangan yang roji gitu. Tapi kalau memang beras yang selama ini kita konsumsi itu pemberian orang tua dari kampung, ya, dan orang tua juga mau mengeluarkan, ya tidak ada masalah, ya itu. Kalau orang tua juga tidak dan kita beli sendiri,
beras yang punya nilai yang kira-kira sama dengan yang selama ini kita konsumsi, ya juga tidak ada masalah gitu. Ya, karena memang kalau zakat fitrah itu pendapat yang roji sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk beras, karena itu yang kita konsumsi. Meskipun ada juga ulama seperti Hanafiyah yang membolehkan dikonversi menjadi uang. Ya, wallahu alam. Ini juga boleh ya pandangan ulama. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau memang orang tuanya yang keluarkan zakat fitrahnya dengan alasan bahwa selama ini beras yang dikonsumsi itu dari kampung. Ya, tidak ada masalah. Ya, baik, Ustaz. Berarti sudah jelas. Ini ada lagi pertanyaan. Baru bermunculan pertanyaan ini. Ya, bismillah. Saya mau bertanya, Ustaz, apakah zakat mal yang sudah sampai nisab dan haulnya itu misal bulan yang sudah berlalu harus diakumulasi atau penentuannya berdasarkan waktu yang sekarang? Jadi kalau zakat mal itu, ya, kecuali kalau zakat pertanian ya, kalau zakat pertanian itu ya diambil ketika dipetik hasilnya, ketika panen ya. Jadi itu harus 5 wasak. 5 wasak ini kurang lebih ada yang menstandarkan 650 kilo. Nah, kalau yang dimaksud kayak ini zakat mal, yang dimaksud sampai haulnya itu, saya contohkan, kalau kita punya harta, ya ini tahun lalu, ya misalnya 30 Ramadan, ya 30 Ramadan, harta kita itu 25 juta dipakai usaha, diputar. Kemudian sekarang ini kita baru di 19 Ramadan, ya kan? 19 Ramadan. Berarti itu belum sampai haulnya. Ya, belum sampai setahun itu. Kapan sampai? Itu kalau misalnya ya, kalau start perhitungannya yang lalu saya maksud 30 Ramadan, ya ketika kita sudah 1 Syawal, berarti sudah lewat. Nah, dan harta kita yang kita putarin ternyata sudah sampai 100 juta, maka keluar zakatnya. Karena nisabnya didasarkan pada ya 20 mitskal emas ya, atau setara dengan 85 gram emas. Yang kalau tadi informasinya 1 gram emas itu 900.000 ya, berarti kurang lebih 71 juta ya. Nah, maka keluar 2,5% gitu. Tapi kalau misalnya nisabnya sudah sampai, ya, tapi haulnya belum, ya belum juga wajib dikeluarkan, gitu. Belum wajib dikeluarkan. Gitu. Nah, nanti menunggu, ya mungkin yang bisa kita lakukan cukup sedekah, memperbanyak sedekah, ya infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Nah, bagaimana kalau statusnya begini? Ketika belum sampai haulnya, nisabnya sudah mencukupi. Ya, nisabnya sudah mencukupi. Ternyata dalam proses perjalanan mungkin 15 hari, tiba-tiba ya ada anggota keluarga yang sakit atau apa misalnya ya ini. Atau apalah sampai kemudian ya digunakan ya harta kita itu yang akhirnya begitu haulnya sudah sampai tapi nisabnya ternyata sudah turun tidak mencukupi, maka tetap juga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Itu ya, cukup yang kita keluarkan infak sedekah gitu ya, yang sifatnya sunnah tadi ya. Jadi hitungannya bukan bulan ya. Jadi haul itu ya 1 tahun Komariah ya, perhitungan Hijriah gitu, 1 tahun. Ya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ya, baik, Ustaz. Ini saya tambahkan pertanyaan terkait dengan zakat fitrah yang dikonversi ke rupiah. Uang. Iya. Yeah. Uang. Kira-kira berapa nih, Ustaz, perbandingannya? Oh iya. Kalau untuk zakat fitrah ya tentu tergantung jenis beras yang selama ini dikonsumsi ya. Jadi kalau orang itu mengkonsumsi beras kelas 1 ya,
Kelas 1 itu kan ada yang harganya kalau tidak salah 15.000 per kilo, ya. Bahkan ada yang di atasnya itu. Ada keluaran Kementerian Agama yang baru-baru saya lihat ini, ya. Tapi kalau kita yang hari-harinya hanya beli misalnya per liternya itu di pasar 8.000, ya, gitu. Kadang-kala juga 9.000, ya, itu. Kadang-kala juga 10.000 per liternya, ya. Maka ambillah tengahnya, ya, itu. Kadang-kala fluktuatif harga, ya, itu. Ya. Yang jelas jangan selama ini konsumsinya beras kepala, beras super misalnya harga 15.000 per kilo, begitu keluarkan zakat 8.000 per kilo, tidak boleh ini, ya. Gitu. Itu berarti menunjukkan ketidaksempurnaan di dalam mengeluarkan, ya, tidak ihsan, gitu. Jadi kalau dikonversi ke uang disesuaikan dengan jenis beras yang selama ini kita konsumsi. Kalau kita konsumsi beras yang selama ini harganya 10.000 per kilo, maka konversi uangnya adalah yang hitungannya 10.000 per kilo. Nah, kalau per kilo pakai ukuran kilo kan berarti per kepala itu 2,5 kilo. Nah, maka berarti 2,5 kilo kali 10.000, ya, gitu. Berarti 30.000 ya? Iya. Segitu kalau dikonversi ke uang untuk hitungan per kepala, gitu. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan harga beras yang kita konsumsi. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Ahmad Fahri. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika ada seorang bapak yang tidak mampu bayar zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya? Kemudian ada anaknya yang punya uang ingin membantu bapaknya bayar zakat fitrah, tapi yang itu untuk membayar utangnya. Apa bisa anak membayarkan zakat bapaknya, dan mana yang harus didahulukan, bayar zakat fitrah atau bayar utang? Iya. Sebenarnya ini kan dua-duanya posisinya wajib, ya. Zakat fitrah itu fardu ain, ya. Menyegerakan melunasi utang juga itu adalah fardu, gitu. Nah, kita lihat kondisinya. Kalau utang itu kita masih bisa minta penangguhan, ya. Penangguhan, maka lebih baik dibayarkan dulu untuk zakat fitrah, ya. Karena begitu wajibnya zakat fitrah itu, ya, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Jadi apalagi anna Rasulullah SAW farada alaikum zakatul fitrah, ya. Apalagi sungguhnya Rasul itu mewajibkan kepada kalian untuk membayar zakat fitrah, ya, berupa syair atau tamru, ya, anak kecil, ya, orang besar, ya, makanya termasuk bayi yang baru lahir. Kemudian apakah dia fuqara wal masakin, gitu, ya. Tapi kalau memang kondisinya sudah sama sekali dia tidak punya kemampuan, ya, ya, maka berarti ini yang harus dikasih zakat, gitu, ya. Jadi tadi kasusnya dilihat dulu. Kalau utangnya itu masih bisa negosiasikan, mungkin beberapa waktu ke depan, ya, dengan alasan untuk menunaikan kewajiban zakat, maka mintalah tangguh, ya, gitu, untuk menunaikan kewajiban membayarkan zakat orang tua. Saya kira itu yang lebih baiknya, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran atas jawabannya Ustaz. Ini masih ada satu, saya bacakan ya. Bismillah. Ada satu keluarga yang mengeluarkan zakat fitrah dan mereka langsung menyumbangkan itu ke warga atau keluarga yang membutuhkan, apa itu tidak mengapa atau harus melalui amil zakat? Oh iya. Saya kan sudah jelaskan tadi bahwa amil zakat itu adalah istilah yang melekat makna syar'i, ya. Tidak bisa digunakan untuk saat ini. Pendapat saya pribadi saat ini sebenarnya mereka yang memungut zakat di masjid itu tidak bisa disebut sebagai amil,
di dalam pengertian yang disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi ya, itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ya, tidak masuk sebab amil di sini makna syar'inya adalah orang yang ditunjuk untuk memungut zakat, yang menunjuk adalah Amirul Mukminin Khalifah gitu. Nah, hari ini kita tidak punya pemimpin dalam konteks tersebut. Nah, makanya saya biasa membahasakan panitia di masjid itu kita nggak bisa juga larang. Cukup dia adalah unit pengumpul, penyalur, ya zakat. Nah, maka bagaimana hukumnya? Apakah boleh zakat fitrah itu diberi langsung kepada mustahiknya atau diberi kepada unit pengumpul di masjid? Dua-duanya boleh, ya kan? Kalau saya lebih afdalnya supaya jelas mustahiknya ini itu dan tepat sasaran, lebih baik kalau kita sendiri yang langsung mengantarkannya gitu, supaya itu tadi menghindari ketidaktepatan sasaran ya itu. Jadi kalau saya ya lebih baik bisa langsung ke mustahiknya, apalagi kalau kita kenal, apalagi kalau kerabat sendiri ya yang memang sangat layak untuk mendapatkan gitu, nggak usah bawa ke ini ya, seperti itu ya, saya kira seperti itu ya. Allah. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ya. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Silakan dicantumkan di chat atau bisa juga langsung disampaikan. Jadi kalau mau menyampaikan secara langsung dinyalakan kameranya. Ya, mungkin pertanyaan sudah cukup. Yeah. Mungkin ada perkataan untuk sebagai penutup dari kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan, Ustaz. Ya, zakat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagian daripada rukun Islam. Ya, meninggalkan kewajiban mengeluarkan zakat adalah dosa besar, terkhusus bagi para agnia. Ya, dan kita harus meyakini bahwa dengan zakat yang kita keluarkan, insya Allah ya akan membersihkan harta kita, mensucikan diri kita dari sifat-sifat bakhil, kikir, ya, dan tidak peduli kepada sesama. Dan insya Allah dengan harta yang kita keluarkan pula, maka dia akan tumbuh, berkembang, akan ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan itu adalah fihi khairan katsiran. Di dalamnya banyak kebaikan yang akan kita peroleh, ya. Maka jangan pernah takut dan jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan zakat. Kalaupun kita belum ya punya kewajiban mengeluarkan zakat, mungkin karena harta kita belum sampai nisab dan haulnya, maka cukup mari kita semarakkan untuk berinfak dan bersedekah, terutama kepada saudara-saudara kita yang saya sudah sampaikan tadi, kepada mereka yang soleh, ya, yang terhimpit, yang terbelit hidupnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan keberkahan di tengah kehidupan kita dan menguatkan menjadi jejaring sosial kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan para agniya saja. Maka dengan itulah Islam bisa kuat, ya. Kita bisa saling membantu mengembangkan kekuatan kita sebagai sebuah umat. Saya kira itu, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan membaca apa lagi? Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga menjadi amal jariah. Dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah terlibat aktif untuk